warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ih, kurang kompak sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Serang, Bapak Dr. Andes Haji Aan Hernawan SPD MPD. Yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Vicky Fahrul Razi SSI MSI. Yang terhormat Bapak Wakasek Sarana Prasarana, Bapak Mumung Muharram SPD. Dan yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Dr. Andes Fitri Sulistyo. Dan yang terhormat Bapak Wakasek Humas, Bapak Haji Mustafa SPD. Serta pembina MTK SMA Negeri 1 Kota Serang, Ibu Nenek Fitria Pari SPD MPD yang berhalangan hadir pada hari ini. Dan yang terhormat Ketua Umum MPK 69 Kang Dino Mulia Nugraha, serta seluruh akang teteh SMA Negeri 1 Kota Serang. Perkenalkan, nama saya Ratu Rahel Dan nama saya Aida Karen. Kami berdua selaku MC pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih kita di sini mau ngapain? Ayo, alam teteh, kita di sini dikumpul mau ngapain? Ya, betul banget. Hari ini di tanggal 6 November 2024 Adalah kampanye terbuka Pil Kertas. ini bakal seru banget ya, Teh. Seru banget tahu, karena nih setelah ini para paslon mau memberikan visi misi mereka di depan kita semua. Oh, gitu. Iya, seru banget pasti ya. Mau langsung aja kan kita masuk ke acara intinya? Boleh, Teh? Langsung aja ya kita panggil. Boleh deh, boleh. Tapi sebelum itu, Akang Teteh udah pada tahu belum nih siapa paslon-paslonnya? Belum? Udah tahu apa belum? Udah, coba. Coba kalau udah tahu kita tes suara dulu ya. Oke. Mana nih pendukung paslon nomor 1? Banyak banget. Ya, berarti selanjutnya ya. Mana pendukung paslon nomor 2? Banyak juga ternyata. Ya. Oh, berarti yang terakhir gak boleh kalah nih. Mana pendukung paslon nomor 3? Waduh, oke. Nih, karena para pendukungnya udah menggebu-gebu dan gak sabar, langsung aja kali ya, kita bakal panggil para paslonnya untuk perkenalan dan memberi visi misi mereka. Tepuk tangan sekali lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Naya Karasusa dari kelas 11 MIPA 5. Di sini, saya mencalonkan diri saya sebagai calon ketua umum periode 2024-2025 dari pasangan calon nomor urut 1. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Sofia Nur Aziza dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya berdiri sebagai calon wakil ketua umum 1 dari pasangan calon nomor urut 1 periode 2024-2025. Mohon izin akan Teteh dan teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tulus Nur Nugraha, saya dari kelas 1014 dan saya di sini mencalonkan diri sebagai wakil ketua umum 2 dari paslon nomor urut 1. Izin memperkenalkan diri, Muhammad Rialis Rumi dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS pasangan calon nomor urut 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Lestari, saya dari 11 IPS 1. Saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua umum 1 dari pasangan calon nomor urut 2. Halo teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri ya, nama saya Galaxy Ramadhani Putra dari kelas 103 dan saya menyerahkan diri sebagai wakil ketua 2 di pasangan nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para guru, akang teteh, serta panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Surya Cipta Kusuma dari kelas 11 IPS 3. Saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS paslon nomor urut 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalma Syesha Bejara dari kelas 11 MIPA 9. Di sini saya mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua umum 1 dari pasangan calon nomor urut 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Idrus dari 102. Di sini saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua umum 2 paslon 3. Karena udah kenal, pengen denger gak sih visi misi mereka? Mau ya? Mau denger visi misinya ya? Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Silakan paparkan visi misi kalian. Saya izinkan untuk menyampaikan visi dan misi yang akan kami usungkan dari pasangan calon nomor urut 1. Kami dari pasangan calon nomor urut 1 memiliki visi yaitu meningkatkan OSIS SMA Negeri 1 Kota Serang sebagai organisasi yang aktif dalam membangun eksplorasi potensi para siswa-siswi dalam mengembangkan minat dan bakatnya, serta meningkatkan moral dan tanggung jawab para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Serang dalam di lingkungan SMA Negeri 1 Kota Serang. Lalu izinkan kami untuk memaparkan misi kami yang pertama adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan agama, serta menumbuhkan kepribadian siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Serang sebagai siswa-siswi yang unggul, berkarakter, sopan, mandiri, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, kita akan merancang kegiatan yang akan membuat siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Serang berpikir secara kritis dan juga inovatif. Selanjutnya untuk misi kami yang ketiga itu adalah meningkatkan kolaborasi dengan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan perkembangan potensi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kota Serang sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu misi kami yang keempat itu adalah meningkatkan tanggung jawab OSIS dalam melaksanakan program kerja yang mendukung bakat dan minat siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, para Bapak Ibu Guru yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan, dan para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami, selaku pasangan calon nomor urut 2, untuk memaparkan visi dan misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS.
kami memiliki visi yang jelas serta tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Untuk membangun masa depan yang cemerlang, kami memiliki visi, yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Kota Serang sebagai wadah pengembangan kreativitas karakter siswa yang unggul dan mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi secara optimal, mengurangi dampak pencemaran lingkungan, dan meningkatkan partisipasi siswa di dalam kegiatan di sekolah. Visi ini lahir dari kami agar setiap siswa dan siswi dapat berkembang secara unggul sesuai potensinya, baik di dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Adapun misi kami yang pertama adalah mengadakan acara rutin yang disukai siswa-siswi seperti olahraga mingguan, lomba kreativitas, dan acara hiburan sekolah. Kami berharap dengan adanya kegiatan yang beragam dan menarik ini, partisipasi siswa semakin meningkat, sehingga kita semua dapat menikmati suasana sekolah yang lebih hidup dan dinamis. Misi kami yang kedua adalah melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara berkala yang melibatkan seluruh siswa dan guru. Di sini kami ingin menciptakan budaya cinta lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, kita semua bisa belajar dengan nyaman dan fokus. Dan untuk misi kami yang ketiga, yaitu kami akan menjadikan sekolah ini sebagai wadah untuk menciptakan karakter yang intelektual dan berjiwa Pancasila. Kami yakin bahwa siswa yang baik itu bukan berarti cerdas saja, tapi juga siswa yang memiliki nilai moral yang tinggi. Misi kami yang keempat yaitu kami akan mengembangkan kerjasama antar ekstrakurikuler guna memperkuat bakat dan minat seluruh siswa. Kami yakin dengan memperkuatnya kerjasama ini, bakat dan minat siswa akan lebih terasah secara lebih mendalam. Di sini izinkan kami untuk memaparkan visi-visi dari pasangan calon nomor urut 3. Visi kami ialah menjadikan organisasi OSIS Masa sebagai organisasi yang unggul dan menjadi wadah aspirasi, tempat pengembangan diri, serta meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik SMA Negeri 1 Kota Serang. Lalu misi kami yang pertama yaitu membangun lingkungan organisasi yang baik dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja, peran, serta fungsi OSIS SMA 1 Kota Serang. Selanjutnya misi kami yang ketiga. Yang ketiga adalah mengolah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung minat bakat siswa-siswi SMA 1 Kota Serang. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi siswa-siswi SMA 1 Kota Serang dalam bidang akademik maupun non-akademik melalui program kerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semansa. Oke, terima kasih. Yel-yelnya belum lengkap ya. Nanti. Terima kasih anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Ini bagian daripada sebuah pesta demokrasi ya. Dan bagian dari P5 yang dikembangkan di SMA Negeri 1 Kota Serang pada hari ini. Ini ada 3 kandidat luar biasa. Berikan aplaus buat 3 kandidat calon ketua OSIS. Ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan atau akan ingin Bapak tanyakan kepada 3 kandidat ini. Jawabannya bebas. Sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan apa yang kalian tahu. Ini terkait dengan tipe kepemimpinan, ya, terkait dengan tipe kepemimpinan. Minimal ada 3 tipe kepemimpinan. Dan dari ketiga tipe kepemimpinan itu, tipe pemimpin yang mana yang kalian sukai, itu kan ya, yang kalian sukai. Minimal 3 aja. Tinggal berikan penjelasannya nanti ya. Silakan berikan penjelasan. 1,
tipe pemimpin demokratis. 2, tipe pemimpin otokratis. Dan yang ketiga, tipe pemimpin karismatik. Ada yang otoriter segala. Cukup 3 aja lah. Cukup 3 aja. Berikan penjelasan dari ketiga tipe pemimpin itu, dan mana menurut kalian yang kira-kira ada dalam diri saya, gitu kan ya. Itu. Saya mau nurutin tipe demokratis, tipe karismatik, tipe otokratis. Silakan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk tipe kepemimpinan yang sesuai dengan diri kami sebagai paslon 3, kami memilih kepemimpinan demokratis. Kenapa? Karena sesuai dengan visi misi kami, yaitu Ayo semangat Kang. yaitu menjadi wadah aspirasi bagi siswa SMA Negeri 1 Kota Serang. Karena itu sangat demokratis, dan demokrasi sendiri sangat identik dengan negara kita, yaitu negara Indonesia, yang dimana dari rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat. Dan saya sendiri juga bagian dari kalian. Saya juga siswa SMA Negeri 1 Kota Serang. Saya juga merasakan jadi kalian. Jadi kami paslon 3 memilih kepemimpinan demokratis karena kami mendengarkan suara kalian. Terima kasih untuk paslon 3. Selanjutnya. Izin menjawab Pak, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan bahwa demokrasi sendiri itu artinya apa. Menurut pandangan saya, demokrasi memiliki arti bahwa warga negara ataupun para warga siswa SMA Negeri 1 Kota Serang dapat memiliki partisipasi dalam jalannya OSIS SMA 1 Kota Serang, sehingga dalam kerja OSIS SMA 1 Kota Serang tidak hanya anggota saya yang dilibatkan, tapi seluruh warga siswa ataupun warga SMA Negeri 1 Kota Serang dilibatkan dalam acara program kerja OSIS SMA Negeri 1 Kota Serang. Sehingga untuk dari pasangan calon nomor 1, kami memilih untuk menjadi pemimpin yang memiliki sifat demokratis, dan hal tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah kami sampaikan tadi, dan juga dengan misi yang telah akan kami realisasikan melalui dengan adanya program unggulan kami, yaitu kritis. Terima kasih. Kami merupakan sifat kepemimpinan yang demokratis, yang mana kami ingin seluruh siswa, kami ingin mendengarkan seluruh siswa baik itu di dalam program kerja kami maupun acara-acara yang kami akan jalani. Sudah cukup. Satu suara itu adalah sangat penting untuk sebuah demokrasi. Kalau tidak ikut berpartisipasi, satu suara aja itu kalian berarti sudah berkhianat, ya. Berarti sudah berkhianat. Ingat, 5 tahun bukannya untuk coba-coba, ya. Kalau di pilkada atau pilpres, ini untuk di pemilihan ketua OSIS 1 tahun. Ini jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Bukan hanya karena memilih cantiknya, bukan hanya karena memilih gantengnya, tapi apa yang disampaikan tadi, visi misi dari mereka itu menuju ke arah perubahan, ada enggak di situ? Ya, kalian yang akan menilai. Nah, dari sisi penilaian, tapi normatif ya, penilaiannya juga tidak benar 100% ya. Bapak menilai, janganlah, karena itu ada unsur ya. Nanti kalian ikut Bapak nanti, ya nggak usah ya, nggak usah disebutin. Tapi nanti aja lah. Ada dari paslon 3 dan 1 itu yang paling mendekati konsep daripada sebuah demokrasi, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi kita membuka sesi tanya jawab untuk Akang Teteh kelas 10 dulu, sesi pertama. Sabar ya Akang Teteh kelas 11-nya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vigo dari kelas 10-6. Sini saya akan bertanya kepada ketiga paslon Akang Teteh di depan. Pertanyaan saya, dalam visi misi Akang Teteh terdapat pernyataan bahwa Akang Teteh akan membuat kegiatan yang sekiranya akan disukai oleh siswa dan siswa SMA Negeri 1 Kota Serang. Namun di balik itu mungkin ada saja siswa-siswi yang tidak suka atau tidak sependapat dengan program yang Akang Teteh buat. Pertanyaan saya, bagaimana cara Akang dan Teteh menyikapi hal demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Jadi, kita dari paslon 1 memiliki program kerja yaitu kritik dan evaluasi. Jadi di sini Akang Teteh akan diberikan wadah aspirasi melalui Google Form, di mana nanti kita akan memaparkan seluruh acara yang ada dalam basis masa. Lalu Akang Teteh akan diberikan hak untuk memberikan kritik, pendapat, aspirasi serta sarannya pada acara-acara tersebut, apakah setuju atau tidak dilaksanakan, dan juga inovasi apa yang harus kita tambahkan pada acara tersebut, sehingga dari sini kita bisa mengetahui apa saja yang akan kita sukai dan apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan program kerja. Terima kasih. Menurut kami adalah sesuai dengan mayoritas dan apa yang diinginkan siswa di dalam kegiatan tersebut. Jadi maksud kami adalah lebih mementingkan kegiatan yang disukai siswa dan diminati oleh siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Kota Serang ini. Jadi kita akan membuat voting terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh Akang Teteh. Untuk menjawab hal tersebut, kami dari kelas 3 akan merencanakan untuk menanyakan kenapa warga sebangsa tidak suka dengan program tersebut. Nah, dari hasil tersebut kami akan melakukan evaluasi dan juga untuk membuat program yang lebih disukai oleh warga sebangsa. Sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Amri Rahab dari kelas 10-6. Izin bertanya untuk paslon 1. Izin ya Kang. Jadi pertanyaan dari saya itu di misi Akang Teteh di nomor 3 kalau nggak salah itu terdapat bahwa Akang Teteh ingin bekerja sama dengan ekstrakurikuler untuk meningkatkan potensi dari siswa tersebut kan. Nah pertanyaan dari saya, bagaimana cara Akang Teteh meyakinkan bahwa ekstrakurikuler tersebut setuju untuk bekerja sama, dan bagaimana cara Akang Teteh mengetahui potensi dari siswa sedangkan siswa-siswi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Serang ini ada 1.500 lebih. Siap cukup, terima kasih Akang Teteh. Menjawab pertanyaan dari Fayaz. Jadi di misi kami yang ketiga itu adalah meningkatkan kolaborasi dengan ekstrakurikuler. Itu adalah dengan cara kita bekerja sama dengan beberapa ekstrakurikuler dalam program kerja yang kami laksanakan. Sebagai contoh seperti saat kita melaksanakan program kerja yaitu Semansa Fair, kita pasti akan menaungi banyak ekstrakurikuler. Contohnya seperti Tradansa, Teater Awan, Kiseki, dan yang lainnya pasti banyak juga yang akan tampil di Semansa Fair. Dan untuk sebagai contoh yang lain, kita juga akan melaksanakan acara itu Semansa Cup, yang dimana Semansa Cup akan menaungi akan menaungi ekstrakurikuler yaitu ekstrakurikuler futsal. Jadi bagi siswa dan siswi yang belum sekiranya kurang mahir dalam bermain futsal dapat berlatih agar mereka bisa berlatih supaya dia bisa lebih baik lagi. Dan bagaimana cara kita untuk tahu mereka bakal ngasih persetujuan atau tidak dengan kerjasama adalah dengan cara kita akan memberikan surat permintaan kerjasama dengan beberapa ekstrakurikuler yang akan diberikan ke pihak tertentu dan sebagai permintaan juga. Baik, cukup, terima kasih. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Anuma Fasya dari 10-5. Saya ingin bertanya kepada ketiga paslon, bagaimana cara Akang Teteh memastikan bahwa suara seluruh siswa didengar dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh OSIS. Terima kasih.
Baik. Untuk pertanyaan yang klarifikan, untuk pertanyaan yang klarifikan, bagaimana kami bisa memastikan bahwa para aspirasi warga masa dalam program kerja OSIS yang akan kami jalankan? Dari pasangan calon nomor 1, kami memastikan bahwa para warga aspirasi siswa SMA Negeri 1 Kota Serang ataupun warga semasa lainnya akan kami berikan melalui salah satu program kerja yang telah kami usulkan, yaitu melalui kritik dan evaluasi, di mana kami akan memberikan wadah atau tempat bagi partisipasi melalui bentuk dokur, di mana siswa dan siswi atau para warga semasa lainnya bisa memberikan evaluasi atau kritik dalam acara program SMA Negeri Kota Serang. Terima kasih. Jadi menjawab pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk kami sebagai pasangan nomor urut 2, kami akan mengambil voting secara online maupun offline dari setiap kelas. Lalu pendapat teman-teman sekalian akan kami pertimbangkan dan akan kami tindak lanjutkan. Sekian. Untuk menjawab hal tersebut, tentunya jika untuk bisa mendengar seluruh suara dari warga semangsa, mau tidak mau kami harus menggunakan platform digital. Benar kan? Karena kalau menggunakan platform offline, sepertinya kalau bisa membuat kotak saran, tidak semua warga semangsa berminat buat menulis saran-saran mereka. Jadi kita bakal membuat form merupakan voting, isinya yang mencakup seluruh warga semangsa. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altam Abi Jamayel dari kelas 10-7. Saya izin bertanya ke Akang TT Paslon nomor 2. Di sini kan misinya ada mengadakan kegiatan rutin yang disukai siswa seperti olahraga mingguan. Cara Akang TT mewujudkan kalau olahraga mingguan itu bakal tetap ada, konsisten, dan juga bagaimana kalau misal olahraga mingguan itu cuma ada siswanya pada berpartisipasi pada minggu pertama doang. Kayak ntar minggu kedua, minggu ketiga malah sepi. Bagaimana cara Kang Tete untuk menanggapinya tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Menjawab ya. Jadi untuk kami paslon nomor urut 2, yang pertama kami untuk mengadakan acara tersebut, kami akan mengadakan kerjasama antar ekstrakurikuler. Dan kami akan memeriahkan acara tersebut supaya siswa dan siswi senang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menyuarakan keluh kesah dari teman-teman kelas 11 ataupun kelas 10 dan kelas 12-nya. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Alfaya Kaila Askia, biasa dipanggil Faye, dari kelas 11 IPS 3. Nah, di sini saya akan bertanya kepada paslon 2, tapi kalau misalnya untuk paslon lain mau menjawab juga boleh. Di sini saya akan mempertanyakan pertanyaan hipotesis ya. Nah, Anda kan menjabat selama 1 tahun. Nah, 1 tahun sendiri bagi saya bukan waktu yang singkat ya. Nah, gimana kalau misalnya dalam 1 tahun itu, di tengah kepemimpinan Anda, banyak sekali siswa yang kehilangan kepercayaan kepada OSIS. Nah, karena suatu kesalahan atau suatu masalah yang dilakukan oleh OSIS. Nah, langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk memulihkan kepercayaan mereka? Sekian dan terima kasih. Izin saya menjawab, TP. Yang pertama, kami akan mencari apa kesalahan kami tersebut. Lalu kami juga akan meminta maaf kepada seluruh warga semangsa. Lalu kami juga akan mengevaluasi kinerja OSIS. Lalu langkah selanjutnya kami akan membuat kinerja OSIS lebih baik dan tidak juga mengulangi kesalahan yang kami lakukan sebelumnya, dan juga akan berharap lebih banyak lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwasta Dewi dari kelas
IPS 2. Izin bertanya. Sebelumnya ini dijawab oleh ketiga paslon. Perubahan apa saja yang akan Akang Teteh berikan untuk Semansa selama Akang Teteh menjabat? Karena saya selama di sekolah Semansa ini merasa dari Akang Teteh tuh perkembangannya kurang signifikan. Jadi saya pengen tahu perkembangan apa aja yang akan perubahan apa aja pokoknya yang lebih meningkat untuk kedepannya selama Akang Teteh menjabat. Siap, cukup, terima kasih. Pertanyaannya tentang perkembangan yang signifikan. Tentu perkembangannya ini memang kesalahan dari sistem yang dulu yang dimana terlalu tertutup menurut saya pribadi, dan sesuai dengan visi saya yang menjadi wadah aspirasi kami OSIS Semansa untuk mencoba lebih terbuka kepada warga Semansa supaya warga Semansa juga tahu bagaimana perkembangan dari kami melakukan proker dan kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan nanti. Jadi kuncinya adalah kami akan mendengarkan dan memperlihatkan kinerja kami dan juga apa yang akan kami lakukan supaya kalian bisa melihat perkembangan yang lebih jelas untuk warga Semansa. Sekian. Izin menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan. Baik, untuk perubahan signifikan sendiri, kami dari pasangan calon nomor 1 menginginkan untuk adanya perkembangan signifikan tersebut di dalam masa kepengurusan OSIS kami. Dan bagi kami, perubahan signifikan tersebut kami akan mulai dari tahap bertahap sehingga bisa untuk mewujudkan perubahan signifikan tersebut. Dalam masa kepengurusan kami, perubahan signifikan tersebut akan kami wujudkan dalam bentuk salah satu program kerja untuk kami, yaitu salah satu programnya yaitu kritis, dan juga kami ingin meningkatkan kualitas dari beberapa program kerja OSIS yang ada, dan akan meningkatkan kolaborasi juga dengan para school sehingga kami bisa semakin meningkatkan program kerja OSIS kami. Terima kasih. Tentunya sesuai dengan visi dan misi kami ingin meningkatkan kerjasama antar ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Kota Serang ini dan membuat lingkungan Semansa lebih sehat dan ceria, dan tentunya akan membuat karakter secara unggul baik itu di dalam prestasi akademik maupun non akademik. Dan kami akan melibatkan seluruh siswa. Dan tentunya kami akan melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan kami. Sekian. Apakah cukup terjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Fajal dari kelas 11 MIPA 9. Saya akan bertanya untuk ketiga paslon. Apabila kita tahu bahwa di Semansa ini ada banyak event-event besar seperti Semansa Cup atau Semansa Fair. Untuk ketiga paslon, apabila kalian terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ke depannya, program kerja apa yang akan kalian lakukan untuk memastikan acara ini berjalan lancar dari segi persiapan seperti penggalangan dana hingga akhir acara terlaksanakan secara lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, Bang. Untuk dari program kerja yang telah Abang tanyakan tadi, tentunya setiap semua program kerja OSIS, baik itu semasa Cup ataupun semasa Fair, kami telah mempersiapkan secara baik-baik sebelum jauh hari hingga sampai selesai acara nanti. Dan untuk program kerja tersebut, di dua acara yang telah Abang tanyakan, yaitu semasa Cup dan semasa Fair, kami dari OSIS semasa akan melaksanakan kembali kegiatan semasa Cup, dan untuk semasa Fair akan kami usahakan kembali terjadi kembali. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Semansa Cup dan Semansa Fair itu adalah acara yang sangat besar yang melibatkan seluruh siswa dan siswi di dalamnya. Untuk itu, kami selaku OSIS SMA Negeri 1 Kota Serang akan mengkoordinasikan setiap anggota-anggota kami di dalam OSIS Semansa sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Tentu saja Kami akan membagi seksi. kami akan membagi seksi-seksi secara tepat dan sesuai kemampuannya. Dan juga akan
memeriahkan acara Semansa Cup dan Semansa Fair ini. Dibantu dengan ekskul yang ada di SMA yang Negeri 1 Kota Serang ini. Baik, terima kasih. Upaya kami yang pertama untuk memeriahkan acara tersebut adalah mengundang artis yang terkenal, contohnya seperti band ataupun musikal yang sangat terkenal. Baik, untuk selanjutnya juga bagian penggalan dana, kami akan merencanakan pengeluaran serta dana yang akan masuk secara lebih detail agar tidak ada dana yang kelebihan ataupun kekurangan. Karena itu akan sangat mengganggu pada saat event. Kemungkinan akan berakibat fatal. Jadi, kami mungkin cukup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nazwa Aulia Rahma, kelas 11 MIPA 1, ingin bertanya kepada Akang Teteh paslon nomor 1, 2, dan 3. Tindakan apa yang akan Akang Teteh lakukan jika ada pengurus OSIS yang melanggar etika namun memiliki peran penting dalam program kerja? Tetapi saya tidak akan menerima jika jawaban evaluasi, karena evaluasi juga belum membuahkan hasil. Karena cuma evaluasi yang saya dengar dari ketiga paslon tersebut. Karena cuma evaluasi, tapi gak ada tindakan lanjuti. Terima kasih. Oke, pertanyaan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi terlebih dahulu kami akan melakukan pendekatan terhadap orang tersebut dan membicarakan tentang kesalahan yang telah ia perbuat. Apabila ia setuju dan kooperatif untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat, maka kita tidak akan kemudian tindak lanjuti terlebih dahulu. Lalu jika memang kesalahan tersebut sudah sangat tidak bisa dimaafkan, maka kita akan memasang sanksi untuk orang tersebut karena bisa tersebut mencemarkan nama baik dari OSIS Semansa. Terima kasih. Tentunya itu berdampak negatif ya bagi organisasi kami, dan tentunya kami akan melakukan pendekatan kepada oknum tersebut dan juga berbicara langsung dengan dia secara baik-baik terlebih dahulu. Namun jika tidak ada efek jerak dari oknum tersebut, kami akan mensikapinya secara tegas dan tentunya membuat dia tidak mengulangi hal tersebut. Sebenarnya izin menjawab. Jadi untuk hal tersebut tentunya kami akan melakukan pendekatan terhadap orang yang melakukan kesalahan itu. Kami akan mencari latar belakang mengapa orang tersebut melakukan kesalahan itu dan akan mensikapinya juga dengan sesuai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nafrela Rosapan dari kelas 11 57. Mohon izin Akang Teteh, saya izin bertanya untuk paslon nomor 1 dan nomor 2 yang visi misinya berkaitan menaungi dan kerjasama dengan ekstrakurikuler yang ada di Semansa. Tapi selama saya berpengalaman 1 tahun kemarin yang saya lihat, bentuk kerjasamanya itu cuma sama ekskul itu aja, seperti CHIF sama S1. Lalu bagaimana cara kalian membangun kerjasama dan bentuk naungan kalian untuk ekskul lain seperti Paskibra, Krismansa, Pramunsa, Elit, KBI, dan Semansa. Terima kasih. Baik. Maaf, izin mengulangi lagi tes. Jadi di masa jabatan kami, yang pertama untuk ekskul Paskibra dan dari Semansa, sebelumnya kami telah banyak melakukan kolaborasi dengan ekskul tersebut melalui dengan salah satu program acara kami, yaitu lomba atau acara bendera setiap hari Selasa sampai Jumat, di mana para kelas-kelas yang akan menjadi petugas upacara akan berlatih bersama dengan para Paskibra. Dan juga banyak juga di beberapa kegiatan hari besar kami mengundang beberapa ekskul yang tidak hanya Paskibra atau Cheers dan yang lainnya. Seringkali juga kami mengundang ekskul teater awan dan juga beberapa ekskul lainnya dalam acara-acara kami. Lalu selain itu, kami untuk
acara eskul lainnya kami menguangkan atau kami memberikan tempat bagi para eskul ini untuk dapat mempromosikan eskul-eskulnya melalui promo eskul yang telah ditampilkan di MPLS, di mana untuk promo eskul ini para ekstrakurikuler bekerjasama dengan kami untuk menampilkan eskul apa yang dinaunginya atau kegiatan apa yang mereka sedang kerjakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab, tentunya tidak hanya eskul dance, tris atau yang lainnya, tetapi ada juga Rismansa itu. Sekbid 1 itu menaungi eskul Rismansa dan Sekbid 2 juga menaungi Paskibra, Pramunsa dan juga Pokoknya banyak deh. ya. Jadi dari situ kami ingin mengembangkannya dari sebelum-sebelumnya dan ingin mengembangkan antar ekstrakurikuler dengan mengikuti kerjasama. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Ibrahim dari kelas 1247. Sebenarnya saya punya pertanyaan yang sedikit rada personal, Pak. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu teman-teman, kalau OSIS ini kan yang kita lihat sudah ada 3 paslon ini di depan. Dan juga saya tuh penasaran dengan bagaimana mereka ini bertiga bisa terpilih. Apakah mereka memiliki kapasitas untuk menjadi calon ketua OSIS? Nah, ya itu maksudnya kapasitasnya. Apakah mereka itu di OSIS mereka itu melakukan kerjanya lebih baik atau enggak? Ya, kalian tahu lah misalkan suatu pemimpin bisa terpilih itu karena menurut bawahannya dia orangnya yang lebih baik atau gimana gitu. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin jawabkan untuk pertanyaan yang saya berikan. Untuk kapasitas kami dari paslon-paslon yang telah tampil di depan ini, tentunya kami telah memiliki value yang telah kami tunjukkan selama keputusan kami dalam waktu 10 tahun kemarin. Dan juga sebelum kami untuk dicalonkan sebagai kandidat calon ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS, kami telah mengikuti beberapa seleksi yang telah diselenggarakan oleh organisasi eskul MPK melalui tes tulis dan juga tes wawancara, di mana kami bisa lolos pada seleksi tahap wawancara tulis tersebut hingga pada hari ini kami bisa mengabarkan visi dan misi kami dalam kampanye ini. Terima kasih. Paslon 1 ya. Jadi jawaban kami juga sama sepertinya. Kita kan punya pengalaman sebagai berorganisasi. Di dalam berorganisasi pastinya ada juga seleksi-seleksi dari awal kita tahun kemarin dan juga sampai sekarang pasti memiliki value dan kapasitas yang unggul dan terpilih menjadi ketua dan calon ketua dan calon wakil ketua lalu MPK. Dan juga seleksi ini tidak mudah menurut saya sebagai calon ketua dan wakil ketua. Saya ingin menjawab dari paslon 3 dan juga kami berhasil sama dalam masalah ini. Kami telah melewati banyak seleksi dan juga melewati banyak juga pengalaman yang kami alami, dan karena itu juga kami juga mendapat seleksi juga dari MPK mulai dari tes wawancara tulis dan sebagainya. Dan kami bertiga di sini adalah orang-orang yang terbaik dalam organisasi OSIS semasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Miftah Rashid dari kelas 12 MIPA 3. Teman-teman semua, kita tahu bahwasannya dari ketiga paslon setelah ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, mereka mengaku bahwa akan menjalankan pemimpin yang demokratis. Ingat 17 Agustus? Oke, tenang. Di 17 Agustus kemarin kita menjalankan acara peringatan Hari Kemerdekaan, yang mana banyak sesuatu kendala atau kekeliruan dari panitia, baik
jam yang ngaret, seharusnya jam sekian sampai jam sekian. Terus banyaknya kendala pengambilan keputusan seperti karena pengambilan keputusan ini mereka semua menjalankan tugasnya yang ngaret gitu loh. Langsung ke inti pertanyaan. Seperti kita ketahui bahwasannya kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan kemarin itu ada banyak penyuluran dari panitia yang saking sampai tidak kondusifnya mereka semua meminta keputusan dari guru. Apakah pantas seorang yang berorganisasi meminta keputusan dari yang lain? Oke, seharusnya itu tidak terjadi karena seharusnya panitia mengambil keputusan sendiri. Tapi mungkin memang kita juga sebagai manusia punya kelemahan yang pasti membutuhkan bantuan orang lain, makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita harus meminta bantuan jika memang itu diperlukan. Langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalian membuat keputusan di saat acara berlangsung, acara yang chaos, sehingga tidak terjadi hal yang sama dalam tanda kutip seperti acara 17 Agustus yang dimana ada keteledoran sehingga pengambilan keputusan sampai dengan meminta bantuan pada guru. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau ngomongin soal 17-an kemarin itu jelas ya, mess up, benar-benar kacau. Tapi kalau ingin bercerita sedikit, itu merupakan acara yang kami jalankan, yang kami rencanakan sendiri tanpa ada bantuan dari angkatan atas. Jadi memang ini acara kita yang pertama kali kita rencanakan sendiri, dan juga acara tersebut juga menjadi pengalaman kita buat menghadapi akang teteh yang angkatan lebih tua secara langsung, dan itu juga kami tidak biasa buat melakukan hal itu. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, apa yang harus kami lakukan saat ada keadaan chaos? Tentunya kami tetap teguh pada peraturan yang kami buat saat technical meeting, tidak seperti 17-an kemarin yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dijelaskan pada saat meeting. Terjawab, Kang? Baik, izin menjawab, Kang. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Dari kegiatan 17 Agustus yang telah kami selenggarakan, memiliki banyak beberapa kritikan, tentunya tidak luput dari kesalahan kami sebagai panitia, dan ini cukup menjadi evaluasi besar bagi kami dalam penyelenggaraan 17 Agustus kemarin. Dan izin menjawab untuk pertanyaan kami yang telah menanyakan, bagaimana keputusan kami sebagai OSIS ketika kami dalam menghadapi situasi yang chaos? Seperti yang kami lakukan sebelum kami mengerjakan atau membuat suatu program, kami akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada pembina OSIS kami dan juga beberapa guru kami. Dan setelah kami berkonsultasi dengan pembina OSIS kami dan juga beberapa organisasi lain, itu juga merupakan salah satu kerjasama kami dalam menyelenggarakan acara kepada pihak sekolah, sehingga acara yang kami lakukan itu hasil koordinasi antara guru dan juga siswa, sehingga semua pihak dilibatkan. Dan bagaimana kami untuk dalam keadaan kami sedang chaos, kami akan melakukan untuk meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan permasalahan tersebut dengan anggota kami dan juga seksi terkait, khususnya seksi perubahan. Lalu kami akan segera menginformasikannya secara lebih cepat untuk diinformasikan bagaimana keputusan yang kami ambil. Dan keputusan tersebut akan kami cari seadil-adilnya, tidak ada pihak yang keberatan atau peringatan. Terima kasih. Seperti paslon 1 dan paslon 3 sebutkan, kekurangan kami yang menurut saya itu ada di bidang sarana prasarana dan juga rundown yang sangat tidak sesuai dengan kegiatan tersebut. Jadi kami di sini akan mengambil keputusan dan akan meningkatkan keputusan kami, dan juga di setiap acara akan kami misalkan yang sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya agar acara tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan siswa dan siswi di SMA 1 Kota Serang. Sekian, cukup. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ella Syafratu Aini dari kelas 12 IPA 8.
Jadi saya ingin bertanya ke tiga paslonnya. Tadi ada salah satu paslon yang mengatakan bahwa acara yang sudah lama terhenti itu lalu dijalankan kembali kurang maksimal karena adanya kesalahan sistem. Tapi kan tahun ini kita sudah menjalankan SF. Dan bukannya kesalahan sistem itu kita tidak bisa menjamin akan hal itu. Lalu apakah di tahun ini acara selanjutnya akan lebih maksimal, tidak terjadi seperti kesalahan sistem yang tahun sebelumnya ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya untuk kesiapan kami dalam mengadakan acara-acara atau kegiatan-kegiatan, kami akan pikirkan secara matang-matang dan tentunya kami akan merapatkannya secara kritis dan apa saja sih yang dibutuhkan di acara tersebut dengan matang. Tentunya akan ya intinya acara tersebut butuh persiapan secara matang dan tentunya untuk acara itu berjalan dengan lancar. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi setelah kita melaksanakan acara, kita selalu melaksanakan ini evaluasi. Dan sebelum kita melaksanakan acara, kita selalu melaksanakan progres di mana progres itu kita harus bisa maksimalkan kinerja kita dan memastikan bahwa pada hari H kita memang sudah siap secara sistem ataupun secara sumber daya manusianya sehingga itu bisa meminimalisir kesalahan kita pada hari H. Terima kasih. Bisa menjawab dari jadi untuk menjawab tentang sistem baru yang supaya tidak terjadi kesalahan pada anak itu akan masalah lebih terbuka. Nah, masalah terbuka ini di acara sebelumnya karena yang sistem sebelumnya itu lebih tertutup, jadi banyak protes dari para guru tentang masalah acaranya, terus juga tentang bagaimana acaranya bisa jalan dalam progresnya. Nah, di sistem baru ini kami paslon 3 ingin membuat jadi lebih terbuka supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang ada pada saat sistem yang lama teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Giandra Sahadiauhak dari kelas 12 IPA 1. Saya mau nanya sama ketiga pasangan calon. Tapi saya mohon sebelumnya apapun yang dikatakan hari ini adalah apapun yang harus dilaksanakan ketika kalian terpilih, oke? Ya, jadi pertanyaannya dari tadi saya udah mendengar banyak sekali kritik A, B, C, D, tapi saya ingin mendengar autokritik dari kalian masing-masing tentang program kerja OSIS juga kinerja OSIS. Jadi kalian bisa menjelaskan apa aja yang perlu diperbaiki dari program kerja OSIS dan kinerja OSIS dan bagaimana caranya. Dan saya mohon untuk memberikan solusi yang konkret dan tidak itu-itu aja. Ya, yang evaluasi, pendekatan, diskusi itu mungkin bisa dialihkan ke jawaban yang lebih konkret juga serta jaminannya. Ya, jadi biar tidak asal ngomong aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari pertanyaan yang telah kalian berikan. Baik, untuk dari pasangan calon nomor 1 sendiri, hal yang kami kritik ataupun yang akan kami ubah di dalam masa kepengurusan kami itu ada dua. Yang pertama itu adalah kami ingin mengefisiensi lagi para anggota-anggota kami dan bagaimana cara kami bisa mengefisiensi kinerja anggota-anggota kami, yaitu kami akan mengadakan suatu hari di mana para anggota-anggota kami akan menceritakan keluh kesahnya yang mereka alami selama di organisasi ini dan juga permasalahan yang mereka hadapi. Lalu yang kedua, kami juga akan berkonsultasi kepada pembina OSIS kami, di mana menurut kami pentingnya koordinasi antara guru dan siswa itu sangat penting dalam pelaksanaan suatu acara. Tanpa ada koordinasi yang baik antara guru dan siswa akan menyebabkan acara yang tidak begitu kondusif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya sebagai calon wakil ketua 2 izin menjawab. Menurut saya di organisasi siswa ini hanya satu yang problem, yaitu masih banyak anggotanya yang tidak mau berpartisipasi dan juga masih egois. Cara kami untuk meminimalisir anggota-anggota yang seperti itu yaitu dengan cara membuat lingkungan OSIS menjadi lebih asik, gembira, dan ceria, tapi juga tetap tegas dalam melaksanakan kerjanya. Terima kasih. Baik.
Izin menjawab, Teh. Jadi menurut saya kesadaran dari anggota OSISnya sendiri yang masih kurang. Jadi ada beberapa OSIS yang kerja dan ada beberapa OSIS yang masih lalai dalam tugasnya. Mungkin ada pembagian tugas, namun kalau dia masih belum mendapatkan bagian pekerjaannya, kenapa tidak membantu bagian lain? Jadi menurut saya, kedepannya saya akan menekankan agar semua OSIS harus kerja, agar tidak ada kesalahan yang sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin sekian. Jadi kalau kita berdua ada salah kata, mohon maaf. Saya dan saya Aida Karen, kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi